Oke Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Saat ini kita di Satuan Pemukiman 5 atau SP5, lokasi transmigrasi. Dan yang kabar membanggakan dari sini adalah instalasi listrik yang sedang diupayakan oleh pemerintah di lokasi ini. Jadi ini ada jaringan listrik yang sedang dipasang. Di sebelah sana tuh ada petugas PLN yang sedang memasang proyek instalasi listrik ini. Tiang-tiang sudah dipasang, tinggal penyambungan tali-tali kabel-kabel listriknya, Sobat Survivor. Jadi sebuah kemajuan, sebuah progres yang baik dari pemerintah untuk masyarakat transmigrasi di lokasi ini. Nah, Sobat Survivor, kita akan mengunjungi salah satu warga di sini. Adik-adik lagi mancing, dapat iwak? Belum dapat ikan sama sekali? Wah, ini anak-anak transmigran nih, Sobat Survivor. Dan ini adalah rumah transmigrasi yang ada di sini. Kita akan ke sana. Kebetulan di sini ada Pak warga yang dari Magetan yang akan kita liput. Nah, ini ada kabel-kabel listriknya. Luar biasa. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Bapak Mujiono, Pak. Pak Muji, Pak Mujiono. Ya. Jadi Pak Mujiono seorang petani sukses. Amin gitu. Amin. Petani transmigran sudah berapa lama di sini, Pak? Penempatan kami tahun 2014 bulan 11 kalau nggak salah. 2014, sekitar 10 tahunan sudah, Pak ya? Ya, kurang lebih lah segitu kan. 2014, Pak ya? 2014 akhir. 2014 akhir. Jadi Bapak di sini saya perhatikan dari tadi agak berbeda nih usaha Bapak dibanding warga-warga yang lain. Bapak buka usaha mebel ya? Iya, Pak, kecil-kecilan lah gitu kan. Karena Pak Muji beda dengan yang lain. Masih menyesuaikan karena ini saking nekatnya aja. Karena kondisi listrik juga belum ada, kami terpaksa pakai diesel untuk setrumnya itu, Mas. Oh, pakai diesel. Tapi alhamdulillah ya bisa membantu juga untuk warga-warga di sini daripada pesan pintu kusen jauh-jauh kan. Boleh Bapak cerita sedikit sehingga orang tahu bahwa Bapak di sini sudah nyaman, sudah banyak perkembangan di sini, Pak. Apa yang bisa Bapak jelaskan di sini kira-kira? Ya, alhamdulillah dulu memang sih pertama datang tuh kayak stres kita, Mas. Dulunya di Jawa tuh rame kan. Tiba sampai sini tuh masih kayu ditumbang, jadi kayak stres. Tiap hari itu ya mancing sampai seminggu. Nggak ada ide mau bikin apa gitu, Pak ya? Belum ada, kayak orang stres tuh. Ya alhamdulillah lama-lama ya bersihkan lahan, saya tuh merintis, saya bertani. Ya alhamdulillah bisa hidup juga. Bapak sudah punya 3 roda? Oh iya, Mas, itu. Sudah punya Honda CBR, wah. CBR sama Matic itu satu. Iya. Dan Bapak juga mendapatkan jodoh orang di sini juga? Iya, saya dapat orang sini juga asli Kalimantan. Asli Kalimantan. Iya. Baik, Pak, Bapak sudah menjelaskan bagaimana perjuangan di awal-awal kemarin, Pak ya. Sebelum usaha kusen ini, usaha mebel ini sempat berhasilkah di pertanian atau seperti apa, Pak? Ya alhamdulillah di pertanian tuh nanam sayuran kayak tomat, kayak buncis, daun bawang. Ya alhamdulillah bisa menambah ekonomi. Awal-awalnya bisa beli alat sedikit-sedikit. Lama-lama ya alhamdulillah bisa tercukupi. Gitu. Baik, kita boleh masuk dan melihat apa aja usaha-usaha Bapak ini, Pak ya. Ini namanya KUB, berarti kelompok usaha bersama. Jadi ini produknya, Pak ya? Iya, ini kusen, ini pesanan dari pesantren. Oh, dari pesantren. Wah, ini kebetulan rumah cukup besar ini, Pak ya? Iya, di pesantren kan. Ini juga untuk kemarin Al-Quran. Ini tempat kami kerja lah. Begini, ini Sobat Survivor. Ini para profesional pekerjanya ini, luar biasa. Ini agak ramai suaranya, kita bisa lihat lokasi berbedanya, Pak. Permisi, Pak. Nah, ini kok ada beliau ini, kaget saya. Ada di mana-mana. Oke, ayo Pak, ke sana, Pak. Oke, jadi kita bersama Pak Jumiran. Memang kebetulan Pak Jumiran ini adalah teman dekat dari Pak Mujiono. Mujianto atau Mujiono, Pak? Mujiono. Mujiono. Jadi saya sudah bertemu 2 nama Mujiono dalam 1 minggu terakhir ini. Nah, ini jambunya Bapak ya? Jeruk manis. Pak, ini Bapak ini sudah lewat batas lahan trans ini, maksudnya gimana? Bapak punya lahan sebelahnya juga, sudah beli atau gimana, Pak?
Ini dulu ada warga transmigran juga, cuman orang lokal sini dia memepet kebutuhan dana dijual, jadi terpaksa kami beli waktu itu, Mas. Oh, akhirnya bangun rumah di sini. Bikin rumah di sini, cuman belum jadi, Mas. Tapi baru dilihat dari luarnya aja udah mewah banget ini, Pak. Waduh, tapi Mantap. masih kayak begini. Kita lihat dari depan, Pak. Kita lihat Iya. rumahnya Pak Mujiono ini. Mungkin rumah yang permanen ini yang paling bagus di jalur ini kayaknya, Pak. Walah, sama aja, Mas. Nah, Yang luar penting biasa. bisa untuk berteduh gitulah kan. Sudah 10 tahun, Pak ya? Ya, Dari 2014, 6, 9, Baru 9 tahun. 9 tahun awal lah. Karena bulan 11-nya akhir kami kan, bulan Iya. 11. Dan sudah membangun rumah semewah ini. Wah, adem warna hijau. Pilihan dari istri atau dari Pak Mujiono nih, Pak? Ini disesuaikan karena ide berdua lah, karena Oh, ide tinggal kami tinggalnya di kebun, menyesuaikanlah daun-daun di sekitar ini. Tapi Bapak sudah memilih tanaman yang untuk dipersiapkan masa tua yang tidak terlalu melelahkan gitu, Pak ya. Seperti buah jeruk ini. Iya. Sudah mulai panen pada saat usia berapa kemarin jeruknya? Kemarin tuh usia 3 tahun setengah, Ya, yang 100 batang tuh mencapai 1 ton 300, Mas. 1 ton 300 sekali panen. Iya, itu 100 batang aja. Oh, ini Bapak tanam berapa batang? Ini saya tanam sekarang ini 850 batang, Mas. Waduh, Bapak ini dalam rumahnya ini ada berangkas uang nih jangan-jangan. Walah, Mas, ini belum jadi. Kok. Oh ya, kita ke sana dulu, Pak. Luar Oh, iya. biasa, banyak sekali, luas sekali. Ini saya mungkin nanti juga belajar ilmu tanam jeruk di lahan saya juga nih, Pak. Memang dulu saya ada pengalaman sedikit dari Sumatera, saya bekerja merawat jeruk ini, Mas. Oh, gitu. 2 hektar tuh mencapai 23 ton sekali ambil. Itu masih rawat, masih punya orang dirawat. Cuman di sana itu perbedaannya tanah kering. Tanah kering. Ya, ini tanah basah lah kan. Tapi alhamdulillah kalau masalah buah tidak tidak mengurangi. Ada yang bilang, saya boleh cek satu buahnya, Pak? Boleh. Oh, boleh. Modus ngeliput tapi ngambil buah orang ya. Iya. Ini yang masak, Pak ya? Iya, masak tuh. Ah, siap. Alhamdulillah dapat yang masak. Nih. Heeh. Sobat Survivor, ini yang masak. Ini katanya nih, Pak, apakah itu mitos atau fakta bahwa kalau di lahan pasang surut seperti ini yang kadar keasamannya itu tinggi, tanahnya maksudnya itu berpengaruh sama keasaman buahnya juga. Betul nggak sih itu, Pak? Kalau itu menurut saya tidak, Mas. Tergantung perawatan antara manis dan tidaknya itu. Oh, gitu Itu ya. aja sebenarnya. Tergantung insektisidanya dan cara perawatannya, pemupukannya itu pengaruh, Mas. Pengaruh ya. Ya. Berarti ini Inters menggunakan KCL, Pak ya? Ya, untuk pemanisnya KCL atau garam juga bisa, Mas. Garam bisa untuk menurunkan keasaman tanahnya juga ya. Iya. Kalau untuk 1 hektar tuh sekitar 1 karung yang 50 kilo itu udah cukup, itu udah bisa membuat manis buah jeruk nih. Oh, gitu. Jadi ini Cara. dijamin manis kah, Pak, kalau saya makan atau gimana? Wah, bisa dijamin manis. Bapak videokan saya, Pak, boleh, Pak? Jadi untuk membuktikan bahwa jeruk dari Pak Muji ini bisa lolos masuk ke kafe atau warung makan ya. Ya. Bukan karena biasanya kan ada yang bilang jeruk manis tapi ternyata gulanya lebih banyak daripada. Tapi ini maksudnya bukan dibuat jeruk peras pun juga manis, Pak ya. Manis. Wah, ini kita lihat ini memang seger banget Sobat Survivor. Pada itu belum berapa masak tuh, tapi udah bisa dilihat tengok buahnya. Sudah Ini merah udah- isi dalamnya kan? Ini tanaman dengan sebesar ini udah panen seberapa banyak, Pak? Ini sudah banyak, Mas. Sudah berapa Cuman kali panen maksudnya? ini yang 100 batang ini sudah 3 kali. 3 kali. 100 batang tuh dari mana ke mana, Pak, tanamnya, Pak? Seperempat hektar ini aja. Tapi di belakang ini sudah penuh semua. Ditanamin Itu mungkin jeruk semua. ini 3 bulan lagi sudah produktif semua. Wih, jadi bisa jadi juragan jeruk di sini, Bapak. Kenapa pilihannya kemarin jeruk manis bukan jeruk asam, Pak? Jeruk asam, jeruk nipis. Karena kemarin tuh saya tengok kondisi pasar juga, masalah buah nih di Kaltara ini masih kurang. Masih kurang betul, Saya Pak, pikir saya tanam jeruk nih masih bisa menyoplai lah gitu kan. sepakat. Itulah kami sepakat nanam jeruk dan saya juga berpengalaman sedikit, ada pengalaman lah. Dulu karena sudah pernah merawat di Sumatera. Kalau harga jeruk manis bukan jeruk peras loh, Pak ya. Jeruk manis itu di pasaran dihargai berapa sih, Pak? Di pasaran kemarin tuh dijual istri sendiri, memang di pasaran tuh Oh, Bapak ibunya langsung jual sendiri, Pak? ya jual sendiri tuh mencapai 25.000, Mas.
Per kilo ya? Per kilo. Ini kemarin ini nanti kalau sudah besar tuh 1 kilo 4 biji 5 biji. Paling banyak 6 biji nih, besar nih. Rata-rata ya 5 biji lah 1 kilo tuh. Banyak yang bilang Pak, Pak Muji ini beruntung di lahan ini karena lahannya agak tinggi. Kalau Bapak mungkin pernah jalan-jalan ke SP-SP lain, SP10, SP9 yang mungkin pasangnya masih ekstrim, ada harapan nggak sih Pak untuk mengembangkan jeruk-jeruk ini di lahan mereka? Ada Pak, cuman ya itu seharusnya satu-satunya jalan harus kita bikin tanggul supaya air tuh bisa keluar kan, dibikin saluran air yang bagus dulu lah. Terutama memang pengolahan lahan dulu Mas yang diutamakan kalau bertani nih. Pengolahan lahan yang bagus, yang kedua kita cari bibit yang berkualitas dan perawatan. Kalau cuman istilahnya pengolahan lahan bagus tapi bibitnya asal-asalan itu tidak bisa menjamin juga. Nggak bisa menjamin Pak. Harus bibit yang bagus, perawatan yang bagus, insya Allah hasilnya kita puas gitu. Oke Pak, sekarang di bibit yang bagus itu tipsnya gimana cara dapatkannya? Apakah bisa langsung dari toko pertanian kita dijamin bibit yang dijual di toko bibit itu sudah bagus atau gimana Pak? Kalau masalah di bibit itu Mas kita harus seleksi dengan kondisi lahan kita. Oke. Kalau kondisi lahan kita itu tanah basah, itu saya kira bagusnya keprok Siem Pontianak. Ini keprok Siem Pontianak Pak? Iya. Oke. Kalau keunggulannya di mana tuh Pak kalau jenis itu Pak? Ini kemarin saya pesan dari Jawa. Saya pesan keprok Pontianak gitu, ada berapa ribu batang tuh kawan yang datangin. Iya. Ada 1 tronton tuh Mas, bukan aku aja yang beli. Kebetulan aku paling banyak diambil 1 tronton dari Jawa tuh. Langsung beli dari Jawa ya? Jangan beli di sini dulu yang 100 batang ini bantuan dari Dinas Pertanian. Oh, sudah dijamin bagus. Memang ya? dijamin dari Dinas Pertanian, dikasih suruh saya untuk apa lah namanya, untuk percontohannya gitu kan. Ternyata cocok. Jadi saya berfokus ke situ. Saya berusaha mengembangkan, saya terpaksa ambil bibit dari Jawa itu. Ya alhamdulillah ya hasilnya udah bisa untuk bikin pondok tadi. Iya, luar biasa. Bukan pondok lagi Pak, itu istana itu Pak. Jadi Sobat Survivor ke belakang, kita boleh lihat sebentar Pak yang bagian belakang. Oh bisa, lewat sini juga bisa Mas. Lewat mana Pak? Ini karena agak semak Mas, ini terlambat membersihkan. Karena kemarin saya tinggal ke Jawa ada 15 hari. Iya, ada kedukaan orang tua meninggal ya? Bapak meninggal ya? Seharusnya ini udah bersih nih. Pak, ini kalau misalnya Bapak kembangkan, pasti kan berpikir gimana caranya untuk ada tambahan penghasilan lagi gitu kan Pak? Melihat rumput-rumputnya banyak ini. Kalau tanam atau pelihara sapi gimana menurut Bapak? Itu loh Mas, memang rencana kami setelah rumah itu selesai untuk memanfaatkan rumput nih, rencana mau beli sapi saya. Iya, sapi si metal atau si limusin kayak di Jawa itu kan. Puas kita meliharanya. Betul Pak, luar biasa. Apalagi Bapak sudah punya istilahnya untuk penghasilan sehari-harinya dari jeruk ini sudah bisa menutupi kebutuhan sehari-hari lah Pak ya? Ya alhamdulillah bisa Mas. Nah, ini sebagai tanggung jawab sosial mungkin Pak, karena Bapak di sini kan banyak juga warga-warga yang belum berhasil. Gimana caranya Bapak bisa memotivasi mereka supaya mereka juga nggak tertinggal jauh dengan warga-warga lain yang sudah sukses seperti Pak Muji misalnya? Ini kemarin tuh udah kami sarankan waktu kita ada rutinan baca Yasin tuh Mas. Tiap malam Jumat saya kasih saran kawan-kawan semua biar kita maju bersama. Kondisi pasar sekarang ini jeruk nipis juga laku, tak bilang gitu. Jeruk manis juga masih kekurangan. Sekarang ini udah banyak warga yang tanam jeruk nipis, jeruk manis gitu. Sebagian yang dulunya itu kerja keluar bangunan, ya alhamdulillah sekarang udah mengolah lahannya. Banyak untuk bertani, tanam jeruk gitu. Siap. Terus kemudian kalau misalnya pun Bapak pelihara limusin misalnya, otomatis kan untuk mencari kan rumputnya Bapak bisa mempekerjakan orang yang mau mencari uang sampingan gitu Pak ya? Iya, gitu bisa juga. Kemarin tuh saya sudah sempat beli Mas 1, cuman orang tak suruh pelihara karena aku kadang ada orang pesan pintu gitu, terlalu sibuk kadang. Saya ke pasar kan, ke Tarakan tuh cari barang di sini dari petani. Jadi terpaksa tak suruh orang lah kemarin. Untuk usaha mebel sendiri Pak, apakah sudah bisa sepenuhnya dikelola sama maksudnya rekan kerja Bapak atau mungkin pegawainya Bapak sendiri? Itu kalau untuk usaha mebel sekarang ini sudah kuserahkan lah sama ada salah satu tukang yang udah bisa aku percayakan.
Jadi saya sekedar nyales atau istilahnya ada orang pesan tak kasih sama dia, Siap. udah langsung dia yang bikin gitu. Kalau seandainya pesanan itu dari konsumen itu mendadak, terpaksa saya ikut terjun juga, ikut menukang gitu supaya cepat selesai gitu, Mas. Iya, betul sekali. Keren. Ini luar biasa. Ini Pak, mungkin yang saya mau tanyakan lagi ini kan bibit ini agak susah untuk didapatkan, harus dari pesan dari Jawa. Misalnya Bapak produksi sendiri cangkok ini memungkinkan nggak sih Pak? Kalau cangkok ini sangat-sangat tidak cocok menurut saya pribadi, Mas. Oh, Karena kondisi ini tanahnya tanah rawa, istilahnya tanah gimana ya? Bukan tanah basah lah, bukan tanah pegunungan. Karena cangkok ini, Mas, tidak ada akar tunggalnya, cuman akar serabut. oh, Jadi akar serabutnya kena angin tumbang. oke. Itu kita berisiko tinggi. Oh, jadi ini dari stek ya? Stek langsung. Oh. Kalau cangkokan tuh akarnya cuma serabut aja. Kena angin rebah itu. jadi Jadi itu tidak mau pengaruhnya. saya ambil resiko begitu, kita udah sayang-sayang ngeluarin tenaga banyak. Ada angin kencang, roboh jeruk kita. Oke. Karena kalau sudah buah, berat jeruk ini, Mas. Iya, iya. Nggak mungkin kita mau kasih tiang satu-satu. Jadi itulah pentingnya apa namanya, Bapak benar-benar sudah mempertimbangkan itu semua dari awal ya, Iya. untuk tanam-tanam ini Pak ya. Makanya tak ambillah bibit dari Jawa itu kemarin. Apalagi Bapak sudah punya double lahan di sini ya. Ya ada Dan dua paket lokasi transmigrasi lah. Mimpi Bapak ke depan setelah mungkin sudah sukses dengan semuanya ini, selain sapi apalagi rencana Bapak ke depan? Wah, belum tahu ini, Mas, rencana ya sapi aja dulu gitu kan. Karena pakan melimpah Pak ya. Iya, ini pakan-pakan kan banyak saya pikir kan. Dan seperti buah-buahan ini sudah bisa dipanen setiap harinya. Jadi di awal datang kemarin Bapak apakah langsung tanam buah itu atau ada tanaman lain Pak yang Bapak kembangkan untuk bisa dapat kebutuhan sehari-hari di awal-awal datang? Awal-awal datang tuh penuh kayu ditumbang aja nih, Mas. Oh. Terpaksa saya ambil sensor, saya cincangin. Kadang sampai maghrib tuh masih saya tumpuk kayu tuh saya bakar. Akhirnya itu saya tanam sayur dulu, mana yang sudah saya bersihkan, saya bikin bedengan, saya tanam sayur, daun bawang itu. Ya alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lah. Bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Pak ya, luar biasa. Ya cabai juga pernah saya tanam, itu menurut saya masih ada tanam cabai kemarin, Mas. Oh, ini masih kuat kayaknya cabai. Iya, tanam cabai ini kemarin. Itu kapan Pak? Itu masih 1 bulan ya? Ini barengan bikin rumah nih pas habis buahnya. Oh. Sudah siap panen, udah habis nih. Ini tak suruh nyemprot, kemarin ada kawan saya kan, minta tolong tak suruh nyemprotkan, mungkin tak bersihkan untuk tanam cabai ulang. Iya, iya. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, misalnya ada yang mau belajar sama Bapak terkait entah itu di bidang mebel atau di bidang perkebunan jeruk seperti ini, siap nggak Bapak untuk menerima mereka untuk belajar, khususnya warga-warga Trans yang masih kesulitan ini Pak? Insya Allah saya siap, Pak. Karena apa? Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur kan. Biar nanti istilahnya kita tanam jeruk sama, jumlah sama, bibit sama, hasil belum tentu sama, Mas. Iya. Kalau saya selalu siap membantu mereka. Siap. Karena rezeki itu udah Allah yang ngatur. Amin. Sepakat Pak, sepakat. Luar biasa. Baik Sobat Survivor, jadi mungkin obrolan yang sangat berguna ini buat kita semuanya, memotivasi kita semua bahwa lahan semacam kalau kita semangat mengelolanya, tidak putus asa, maka bisa menghasilkan. Dicontoh oleh Pak Muji ini, dulunya adalah lahan yang pasang surut, tapi lihatlah di lahan-lahannya ini sudah dibikin bedengan yang cukup tinggi. Nah, ini bedengan-bedengan ini tidak jadi dengan sendirinya. Mereka berusaha untuk membuat bedeng-bedengan ini di saat mungkin ada warga yang hanya menikmati jaduk. Beliau fokus membuat bedengan-bedengan semacam ini dan terus berproses menanam tanaman-tanaman produktif, tanaman hortikultura Pak ya. Iya. Seperti cabai dan tomat, dan modal itu terus diputar sehingga bisa mengembangkan perkebunan jeruk seperti ini. Jadi tidak ada yang instan dari sebuah usaha kesuksesan, ada progres yang panjang. Kita tidak pernah tahu apa kegagalan yang Pak Muji lalui di awal-awal mereka di lokasi Trans ini, sehingga saat ini sudah punya 2 paket lahan transmigrasi. Nah, ada salam burungnya Pak ya? Iya ada. Sudah ada isinya? Itu kemarin ada, Mas. Sudah saya panen juga, ada saudara sakit untuk obat di Jawa saya bawa juga kemarin. Tapi belum sempat saya jual karena biar berkembang dulu. Oh iya, siap. Baik Sobat Survivor, itu cerita kita dari rumah Pak Muji. Jadi rumah beliau di sini, tapi ada rumah barunya di sana. Luar biasa. Anak ada berapa Pak?
Anak ada 4 Mas. Ada 4, oke. Tapi semuanya sehat-sehat Pak ya? Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Baik Pak Muji, semoga selalu sukses dan terus menginspirasi warga desa Salim Batu, khususnya yang ada di Tanjung Buka SP5A ini Pak ya. Dan tentu doa kita bersama, Bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam segala usaha Bapak. Ini kami mesti harus jalan lagi. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita jalan-jalan lagi, kita mau bantu-bantu panen jeruknya. Oh iya, nggak apa-apa Mas. 3 bulan lagi itu musim panen nanti itu. Oh siap, nanti diingatkan sama Pak Jumiran nanti. Jadi Pak Muji ini adalah sahabat dekat dari Pak Jumiran. Terima kasih sudah menyimak konten kami, tetap semangat menginspirasi Asian Survive.